Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Perkenalkan, nama saya Ibu Atik Fauzia, biasanya dipanggil Bu Atik. Di sini saya yaitu mengajar bidang studi PPKN kelas 7, mulai dari kelas 7A, B, C, D, E, F, G. Anak-anakku semua, kita tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan di rumah ya, dan mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Anakku semua, setiap hari yaitu Bu Atik akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan, dan yaitu harus kalian kerjakan tepat waktu. Sebelum mata pelajaran dimulai ya, kalian sediakan yaitu buku LKS, buku paket, dan buku tulis. Anak-anakku, sebelum kita pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anakku, masih yaitu bab 1 pertemuan keempat ya, semangat pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kompetisi dasarnya 3.1 menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 4.1 menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku, semangat pendiri bangsa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dirumuskan oleh para pendiri negara dalam keadaan menegangkan karena masih dalam keadaan perang. Hal tersebut tidak menyurutkan semangat para pendiri negara untuk merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak masih ingat para pendiri negara seperti yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Master Supomo, Muhammad Hatta, ini sebagai yaitu para pendiri negara. Seperti Muhammad Yamin, semangatnya dalam pendiri bangsa atau negara, dia aktif dalam organisasi, menjadi pribadi yang jujur ya, tegas dalam menegakkan keadilan. Nah, dia juga ya sebagai perumus dasar negara, yaitu seperti pri kebangsaan yang diberikan oleh Muhammad Yamin ya, pri kemanusiaan, pri ketuhanan ya, pri kerakyatan dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, Insinyur Soekarno juga ya mempunyai semangat pendiri bangsa. Nah, dia sebagai yaitu bersifat nasionalisme dan patriotisme ya, menetapkan nilai-nilai keislaman. Dia juga mengungkapkan pendapatnya di hadapan sidang BPPKI yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Master Supomo juga mengungkapkan pendapatnya di hadapan sidang BPUPKI berarti ya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ini yaitu para pendiri negara yang merupakan yaitu dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai semangat pendiri bangsa. Semangat yang dimiliki para pahlawan merupakan salah satu bukti cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia. Bukti cinta dilandasi semangat kebangsaan yang diwujud dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan dimiliki para pahlawan disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nah, siapa para pahlawan nasional yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah? Nah, seperti ya Jenderal Sudirman, Ki Hajar Dewantara, Pangeran Diponegoro, Bung Tomo, Sultan Syahrir, ya, Sultan Hasanuddin, dan lain sebagainya. Itu bukti cinta terhadap bangsa dan negara yang dimiliki oleh para pahlawan. Nasionalisme dalam arti sempit
mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan dan sebaliknya memandang rendah terhadap negara lain. Nasisme yaitu terhadap bangsa dan yang sangat berlebihan atau disebut chauvinisme, atau dari kata tidak boleh mengagung-agungkan bangsanya sendiri dan menganggap bangsa yang lain dan menganggap rendah bangsa yang lain. Ini nanti bisa terjadi pertikaian, perpecahan. Kita tidak bisa bersatu. Nasibnya dalam arti luas, perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah terhadap bangsa lain. Berarti yaitu mematuhi dan mentaati hukum, menggunakan yaitu produk-produk dalam negeri, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini nasionalisme yang sangat luas. Patriotisme yaitu berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian menjadi kata patriot, artinya seorang yang mencintai tanah air, seperti cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, tidak kenal menyerah. Itu patriotisme. Sifat dan jiwa angkatan 45. Sifat jiwa toleransi, tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, serta jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung yaitu balas dendam. Semangat 45, semangat pengorbanan seperti pengorbanan jiwa, raga, harta benda, dan sebagainya. Jiwa yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Semangat tahan derita dan tahan uji, semangat kepahlawanan, semangat persatuan dan kesatuan. Semangat kebangsaan para pendiri negara, rela berkorban demi bangsa dan negara. Rela berkorban ada sikap mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki oleh untuk orang lain walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Contoh rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari, ikut jaga piket pos ronda walaupun tidak dibayar. Ini kan apa? Meskipun untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, ikut jaga ronda supaya rakyatnya tidak terganggu. Ini sesuai dengan apa nilai Pancasila, yaitu dalam sila ketiga. Ikut juga mengambil sampah-sampah yang berserakan di tempat umum, mempersilahkan orang lain untuk mengantri terlebih dahulu. Semangat kebangsaan para pendiri negara, rasa cinta tanah air, sikap cinta tanah yang dimiliki oleh setiap individu dapat tercermin dari perilaku untuk membela dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan mencintai adat budaya serta lingkungan. Bagi seorang pelajar, menunjukkan sikap cinta tanah air mengikuti upacara bendera dengan hikmat yang dilaksanakan di SD Nusantara setiap tanggal 1 dan tanggal 17, menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa keraguan, mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik dan tertib, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh guna menunjukkan bangsa dan negaranya. Semangat persatuan dan kesatuan, kebulatan tekad menjadi satu bangsa satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama. Contoh semangat persatuan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan negara, saling tolong menolong, bersikap hormat menghormati dengan berbagai perbedaan yang ada, membayar pajak harus tepat waktu, tidak melakukan korupsi, tidak menggunakan narkoba. Anak-anakku sekalian, ini ada latihan soal, siapkan bukunya, kerjakan di LKS halaman 11, terus dikirim ke Microsoft Teams, tidak usah ditunda-tunda, langsung dikerjakan, semoga bermanfaat. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.